Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Arunisa dengan NPM 0180. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Maraknya kasus bullying atau tingkat penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah pelajar PTN di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying Langsung saja ya, hari ini aku mau membahas suatu kasus yang menyedihkan tapi penting agar kita bisa belajar bersama. Jadi di Garut ada seorang siswa SMA usia 16 tahun bunuh diri karena mengalami bullying di sekolahnya. Beliau dituduh melaporkan teman-temannya memakai vape ke guru dan sejak saat itu kondisi mentalnya menurun seperti ia mulai takut ke sekolah, prestasi akademiknya turun banyak, dan bahkan akhirnya ia tidak naik kelas. Orang tua yang tahu akan kasus tersebut melaporkan ke UPT PPA Garut pada akhir Juni 2025. Dan sekolah bersama BK serta psikolog setempat melakukan pendampingan. Konselor juga menyarankan agar korban diperiksa ke psikiater agar menerima bantuan medis bila diperlukan. Nah, namun sangat disayangkan sebelum semua dukungannya bisa efektif, korban ditemukan meninggal dunia oleh keluarganya pada pagi hari Senin 14 Juli 2025. Berita ini jadi viral dan menarik perhatian publik karena memperlihatkan bahwa bullying bukanlah hal yang ringan tapi dampaknya bisa sangat serius dan merusak, bahkan sampai menghilangkan kepercayaan diri atau kehidupan seseorang. Selanjutnya, melihat dari kasus ini dari sudut bimbingan konseling, pendekatan apa sih kira-kira yang paling tepat untuk masalah bullying itu? Pendekatan yang paling tepat adalah gabungan antara pendekatan krisis, remedial, dan trauma informal. Pendekatan krisis ini kenapa diperlukan? Karena kondisi korban sudah dalam tahap yang mendesak dan membutuhkan respon segera. Selanjutnya, pendekatan remedial itu penting agar ada usaha pemulihan secara nyata, mulai dari membantu korban mengelola rasa takut, stres, memperbaiki kondisi emosional dan sosialnya, dan bukan hanya menyalahkan atau memberi hukuman. Dan terakhir, menggunakan pendekatan trauma informed ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena agar intervensi yang dilakukan dengan sensitif terhadap luka psikologis korban, agar tidak malah memperparah keadaan. Nah, selanjutnya apakah ada langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan? Ya sudah pasti ada, yaitu meliputi respon krisis segera dengan memberikan ruang aman dan konseling darurat kepada korban dan orang tua, agar korban itu bisa menyampaikan perasaannya dengan terbuka tanpa rasa takut dihakimi. Kemudian identifikasi secara menyeluruh, siapa saja pelaku bullyingnya, bagaimana jenis bullyingnya, seberapa sering bullying itu dilakukan, juga kondisi di rumah dan faktor akademik korban, sehingga kita bisa tahu gambaran lengkapnya. Nah, selanjutnya bisa dengan membuat program pemulihan atau remedial, seperti konseling individual, agar korban bisa belajar mengelola emosi dan rasa takut. Bisa juga membuat kelompok dukungan teman sebaya agar korban merasa tidak sendirian, serta memberikan edukasi kepada teman-teman dan pelaku tentang empati, dampak dari bullying, dan cara menyelesaikannya tanpa konflik kekerasan. Selain itu, sekolah juga harus memperkuat kebijakan anti-bullying, menyediakan jalur pelaporan yang aman dan rahasia, dan melatih guru serta BK agar mampu mendeteksi tanda-tanda awal bullying dan stres emosional siswa. Orang tua juga bisa dilibatkan karena dukungan di rumah itu juga sangat penting. Caranya dengan sekolah dan BK bisa menyelenggarakan workshop bagi orang tua agar mereka itu memahami apa yang dialami anaknya dan bagaimana mendukungnya. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Itu harus dilakukan dengan terus memantau kondisi emosional korban, kehadirannya di sekolah, prestasi akademik, dan melakukan survei anonim agar siswa yang takut melapor tetap bisa berkomunikasi. Jika setelah evaluasi terlihat bahwa beberapa langkahnya memang belum efektif, maka program itu harus disesuaikan kembali agar hasilnya semakin baik. Nah, teman-teman, dari adanya kasus tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita semua itu punya peran untuk membuat sekolah menjadi tempat yang aman dan mendukung untuk semua siswa. Bullying ini bukan cuma hal biasa, ia bisa membuat seseorang merasa terluka secara emosional, kehilangan rasa aman, bahkan membawa pada tragedi. Maka dari itu, mari kita mulai dari hal kecil seperti menjadi pendengar yang baik untuk teman kita,
menunjukkan empati, tidak ikut mengejek, dan memberi dukungan apabila teman kita mengalami kesulitan. Semoga dari kasus ini kita bisa lebih peduli dan cepat bertindak supaya tidak ada lagi yang harus merasakan kehilangan karena bullying. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga video ini juga bisa bermanfaat dan menginspirasi perubahan yang nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.